Hari ini mari kita meluangkan waktu untuk mempelajari firman Tuhan dengan judul Buah Pohon Kehidupan dan Juru Selamat Kristus Ansanghu. Virus Corona melanda seluruh dunia. Banyak orang mengira pandemi ini akan berakhir sebelum tahun 2020 berlalu. Namun, pandemi itu berlangsung sampai tahun 2021 ini. Di dalam Alkitab ada nubuat. Ketika murid-murid bertanya kepada Yesus di Bukit Zaitun, "Tuhan, apakah tanda kedatanganmu? Apakah tanda kesudahan dunia?" Adegan ini tertulis di dalam Matius pasal 24. Lalu Yesus berkata, "Akan ada kelaparan dan gempa bumi di berbagai tempat." Kelaparan dan gempa bumi bisa disebut sebagai bencana alam. Berbagai bencana alam sering timbul di sekeliling kita. Virus corona adalah salah satu wabah dan salah satu bencana, bukan? Pada tahun 2015, sebuah kesepakatan tentang perubahan iklim diadakan oleh beberapa negara maju di Prancis. Perjanjian itu menyatakan bahwa kita tidak boleh menaikkan suhu bumi di atas 2 derajat Celcius, tetapi harus menurunkan peningkatan suhu bumi di bawah 2 derajat Celcius. Sekarang, setiap negara berusaha banyak untuk menurunkannya, tetapi 1 derajat Celcius sudah meningkat. Sesudah 1 derajat Celcius naik, banyak perubahan terjadi di atas bumi ini. Iklim mulai berubah. 6 tahun yang lalu dikatakan, jika suhu bumi naik 2 derajat Celcius dari sekarang, bumi akan menghadapi kiamat. Jadi, mari kita melakukan hal yang terbaik untuk mencegah peningkatan di atas 2 derajat Celcius, akan tetapi sudah mencapai 1 derajat Celcius. Apakah yang akan terjadi jika 1 derajat Celcius naik lagi? Es di kutub selatan dan di kutub utara akan mencair semuanya, dan salju abadi yang menutupi tanah beku akan mencair dan tanahnya akan terbongkar. Ada yang berpikir perihal pencairan salju abadi itu bukanlah masalah besar. Tetapi di dalam salju abadi itu ada organisme hidup terbeku selama puluhan ratus tahun. Maksudnya berbagai virus yang belum pernah ditemukan oleh manusia sedang tidur di tanah beku itu. Karena suhu bumi, hal-hal itu mulai bangun, menjadi ancaman pada manusia atau hewan dan berpindah kepada orang-orang. Kemudian, bermacam penyakit sampar akan muncul dan melanda seluruh dunia. Ahli-ahli ilmu pengetahuan sangat khawatir tentang bencana itu akan terjadi. Bukan hanya itu saja, karena iklim banyak berubah di India, Amerika Serikat, Cina, dan beberapa negara di Asia, banjir yang dahsyat terus berlangsung. Sekarang, para ahli berkata bahwa bumi akan kehilangan kekuatan sendiri untuk kembali menjadi normal. Dulunya angin topan tidak pernah terjadi di Cina, tetapi sekarang sama buruknya seperti yang terjadi di Amerika Serikat. Dan banyak tornado juga muncul di seluruh Cina. Baru-baru ini, hujan es seukuran telur ayam jatuh di Cina. Berita-berita ini dimuat di dalam internet. Jika Anda mencari bencana di dalam YouTube, Anda bisa menemukan sangat banyak bencana yang sedang terjadi di seluruh dunia. Gunung-gunung berapi meletus dan hujan es sebesar bola bisbol jatuh, dan gempa bumi terjadi di banyak daerah di dunia. Gunung-gunung berapi tidak meletus satu demi satu, tetapi meletus sekaligus. Setiap kali fenomena ini terjadi, saya tidak bisa menahan diri untuk memikirkan juru selamat. Saya sungguh bersyukur kepada Tuhan Bapa dan Tuhan Ibu atas kedatangan mereka untuk menyelamatkan kita.
Manusia sedang tidak melihat situasi ini karena mata mereka tertutup. Mereka hanya berfokus pada cara menghadapi virus corona ini supaya mereka bisa hidup bebas seperti dulu. Meskipun manusia tahu semua situasi ini tidak ada solusinya. Pemerintah akan menyelesaikannya, PBB akan menyelesaikannya. Mereka hanya mengharapkannya seperti itu. Tetapi bagi kita, Tuhan Bapa dan Tuhan Ibu datang ke bumi sebagai juru selamat dan berjanji untuk mengeruniakan kemuliaan di sorga di mana tidak ada kematian, kesakitan, dan kesedihan. Oleh karena itu, kita harus memberitakan kedatangan Bapa dan Ibu kepada banyak orang supaya mereka juga bisa menerima berkat untuk menyongsong juru selamat yang ada di Sion. Umat surgawi selalu berterima kasih kepada Bapa dan Ibu yang datang sebagai juru selamat. Mari kita berpikir tentang hal ini sekali lagi. Hari ini, mari kita mencari Tuhan, juru selamat kita yang dinubuatkan dalam Alkitab. Mari kita menyelidiki firman Tuhan, buah pohon kehidupan, dan Kristus Ad-Sanghong. Seperti yang saya katakan tadi, manusia mengeluh karena kematian sejak manusia berada di bumi ini. Kita semua mengetahui bahwa kematian manusia dimulai dari Taman Eden. Karena kematian manusia dimulai dari Taman Eden, kita bisa mencari jawaban untuk kita dapat hidup di dalam Taman Eden. Untuk membuat anak-anaknya memahami hal ini dengan jelas, Yesus memberi kita pengajaran penting dalam Injil Matius pasal 13. Mari kita lihat ajaran di dalam Matius pasal 13 ayat 34 dulu. Semuanya itu disampaikan Yesus kepada orang banyak dalam perumpamaan, dan tanpa perumpamaan satupun tidak disampaikannya kepada mereka, supaya genaplah firman yang disampaikan oleh Nabi, aku mau membuka mulutku mengatakan perumpamaan, aku mau mengucapkan hal yang tersembunyi sejak dunia dijadikan. Yesus berkata bahwa segala rahasia Tuhan tersembunyi di dalam Alkitab sebagai perumpamaan. Dan dia akan menyatakan segala hal yang tersembunyi sejak dunia dijadikan melalui perumpamaan. Kita tahu bahwa kitab Kejadian adalah buku yang menubuatkan sejarah penciptaan. Di dalam Kejadian, ada bagian paling penting tentang pekerjaan penebusan 6.000 tahun. Itu adalah buah pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat dan buah pohon kehidupan. Tuhan sudah menempatkan Adam dan Hawa di Taman Eden dan menaruh pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat dan pohon kehidupan. Mari kita baca bersama Kejadian pasal 2 ayat 9. Lalu Tuhan Allah menumbuhkan berbagai-bagai pohon dari bumi yang menarik dan yang baik untuk dimakan buahnya. Dan pohon kehidupan di tengah-tengah taman itu, serta pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat. Mari kita baca Kejadian pasal 2 ayat 16. Lalu Tuhan Allah memberi perintah ini kepada manusia. Semua pohon dalam taman ini boleh kamu makan buahnya dengan bebas. Tetapi pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat itu, janganlah kamu makan buahnya, sebab pada hari engkau memakannya, pastilah engkau mati. Tuhan melarang manusia makan buah pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat. Namun, bagaimana perbuatan Adam dan Hawa? Pasal 3 ayat 1 kita baca. Adapun ular ialah yang paling cerdik dari segala binatang di darat yang dijadikan oleh Tuhan Allah. Ular itu berkata kepada perempuan itu, tentulah Allah berfirman, semua pohon dalam taman ini jangan kamu makan buahnya, bukan? Lalu sahut perempuan itu kepada ular itu, buah pohon-pohon dalam taman ini boleh kami makan. Tetapi tentang buah pohon yang ada di tengah-tengah taman, Allah berfirman, jangan kamu makan ataupun raba buah itu, nanti kamu mati. Tetapi ular itu berkata kepada perempuan itu, sekali-kali kamu tidak akan mati. Tetapi Allah mengetahui bahwa pada waktu kamu memakannya, matamu akan terbuka dan kamu akan menjadi seperti Allah,
tahu tentang yang baik dan yang jahat. Perempuan itu melihat bahwa buah pohon itu baik untuk dimakan dan sedap kelihatannya. Lagi pula pohon itu menarik hati karena memberi pengertian. Lalu ia mengambil dari buahnya dan dimakannya dan diberikannya juga kepada suaminya yang bersama-sama dengan dia, dan suaminya pun memakannya. Maka terbukalah mata mereka berdua dan mereka tahu bahwa mereka telanjang, lalu mereka menyembat daun pohon ara dan membuat cawat. Adam dan Hawa telah memakan buah pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat. Itu menjadi perbuatan yang mendatangkan kematian atas seluruh manusia. Karena Adam dan Hawa memakan buah itu, mereka mengalami kematian, dan kematian itu diturunkan kepada semua manusia. Akan tetapi, Tuhan tidak membiarkan manusia tetap mati. Dia sudah menetapkan suatu peraturan bagi manusia agar bisa hidup untuk selamanya jika mereka makan sesuatu. Pasal 3 ayat 22 kita baca. Berfirmanlah Tuhan Allah, sesungguhnya manusia itu telah menjadi seperti salah satu dari kita, tahu tentang yang baik dan yang jahat, maka sekarang jangan sampai ia mengulurkan tangannya dan mengambil pula dari buah pohon kehidupan itu dan memakannya, sehingga ia hidup untuk selama-lamanya. Ketika kita makan pohon dari buah pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat, kita akan mati. Tetapi ketika kita makan dari pohon kehidupan, kita akan hidup selamanya. Ayat 23. Lalu Tuhan Allah mengusir dia dari Taman Eden supaya ia mengusahakan tanah dari mana ia diambil. Ia menghalau manusia itu, dan di sebelah timur Taman Eden ditempatkannya lah beberapa kerub dan pedang yang menyala-nyala dan menyambar-nyambar untuk menjaga jalan ke pohon kehidupan. Tuhan menutup jalan untuk tak seorang pun makan buah kehidupan. Sebelum mereka berdosa, mereka bisa mendekati pohon kehidupan sesuka mereka. Tetapi sekarang, jalannya sudah tertutup. Sejak saat itu, Adam dan Hawa mengeluh seperti yang ditulis di dalam kitab Roma. Aku, manusia celaka. Siapakah yang akan melepaskan aku dari tubuh maut ini? Kita bisa melihat keluhan mereka melalui di dalam Alkitab. Jadi, semua sejarah yang tertulis di dalam Kejadian adalah perumpamaan. Tuhan ingin kita tahu bagaimana kita tertipu oleh setan dan melakukan dosa di sorga melalui peristiwa yang terjadi di Taman Eden. Kalau kita makan buah pohon kehidupan, kita akan mempunyai lagi hidup yang kekal, dan walaupun kita sudah berdosa di Taman Eden dengan memakan buah terlarang. Rencana Tuhan yang mulia itu akan dilaksanakan, bukan? Apakah buah pohon kehidupan di Taman Eden menurut Alkitab? Di dalam Wahyu pasal 4 dikatakan bahwa segala sesuatu telah diciptakan menurut kehendak Tuhan. Kalau begitu, apakah kenyataan dari buah pohon kehidupan yang ada di dalam perumpamaan? Mari kita baca Yohanes pasal 6 ayat 53. Maka kata Yesus kepada mereka, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya, jikalau kamu tidak makan daging anak manusia dan minum darahnya, kamu tidak mempunyai hidup di dalam dirimu. Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia mempunyai hidup yang kekal, dan aku akan membangkitkan dia pada akhir zaman. Sebab dagingku adalah benar-benar makanan, dan darahku adalah benar-benar minuman. Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia. Sama seperti Bapa yang mengutus aku dan aku hidup oleh Bapa, demikian juga barang siapa yang memakan aku akan hidup oleh aku. Di ayat 54 dikatakan bahwa barang siapa makan daging dan darah Yesus, ia mempunyai hidup yang kekal. Di antara segala hal yang diciptakan oleh Tuhan, kita memakan apakah kita bisa mempunyai hidup yang kekal? Ini adalah buah pohon kehidupan. Yohanes pasal 6 ayat 53 berkata bahwa barang siapa makan daging dan darah Yesus, ia akan mempunyai hidup yang kekal. Perjanjian lama adalah bayangan dan perjanjian baru adalah kenyataan. Buah pohon kehidupan di Taman Eden yang muncul di dalam perumpamaan sebagai bayangan dan kenyataannya adalah
daging dan darah Yesus, bukan? Jadi, kita makan daging Yesus dan minum darahnya, artinya kita makan buah pohon kehidupan di Taman Eden. Ini sangatlah penting. Orang yang benar-benar mengetahui bahwa kematian manusia dimulai dari Taman Eden harus mencari tahu betapa pentingnya daging dan darah Yesus bagi kita. Orang yang mencari tahu hal ini menjadi orang yang menerima apa yang terpenting di dalam kehidupannya. Cara kita menerima hidup yang kekal adalah memakan buah pohon kehidupan. Yesus menjelaskan kenyataannya. Daging dan darah anak manusia adalah buah pohon kehidupan di Taman Eden. Yesus mengajarkan kita hal ini. Kalau begitu, bagaimana caranya kita memakan daging dan darah Yesus? Kalau kita belajar tentang cara itu melalui Tuhan, kita tidak akan iri pada apapun di dunia ini. Walaupun virus corona menguasai seluruh dunia dan pengetahuan iklim membuat bumi ini menjadi tempat yang tandus, kita perlu mengharapkan kerajaan sorga dan mengasihani orang-orang lain dan harus memberitakan Injil ini kepada mereka secepat mungkin, bukan? Tuhan telah menetapkan suatu peraturan di bumi ini untuk kita makan daging Yesus dan minum darahnya. Mari kita baca Matius pasal 26 ayat 17. Pada hari pertama dari hari raya roti tidak beragi, hari raya Paskah dan hari raya tidak beragi, termasuk dalam bagian pertama dalam hari-hari raya Tuhan, maka tertulis pada hari pertama hari raya roti tidak beragi. Datanglah murid-murid Yesus kepadanya dan berkata, "Di mana engkau kehendaki kami mempersiapkan perjamuan Paskah bagimu?" Jawab Yesus, "Pergilah ke kota kepada si anu dan katakan kepadanya, pesan guru, waktuku hampir tiba. Di dalam rumahmu lah aku mau merayakan Paskah bersama-sama dengan murid-muridku." Lalu murid-muridnya melakukan seperti yang ditugaskan Yesus kepada mereka dan mempersiapkan Paskah. Mari kita lihat Yesus memakannya melalui ayat 26. Dan ketika mereka sedang makan, Yesus mengambil roti, mengucap berkat, memecah-mecahkannya, lalu memberikannya kepada murid-muridnya dan berkata, "Ambillah, makanlah, inilah apa? Inilah tubuhku." Apakah yang dituliskan di dalam Yohanes pasal 6? Barang siapa makan daging anak manusia dan minum darahnya, ia akan mempunyai apa? Hidup yang kekal. Di antara segala ciptaan Tuhan, hanya buah pohon kehidupan di Taman Edenlah yang melaluinya Tuhan menjanjikan hidup yang kekal kepada kita. Yesus telah berkata, "Jika kamu makan daging anak manusia dan minum darahnya, kamu mempunyai hidup yang kekal." Dia mengambil roti Paskah dan berkata, "Inilah apa? Inilah tubuhku." Dia berkata bahwa roti Paskah adalah dagingnya yang disebutkan di dalam Yohanes pasal 6, ayat 27. Sesudah itu, ia mengambil cawan anggur Paskah, mengucap syukur lalu memberikannya kepada mereka dan berkata, "Minumlah kamu semua dari cawan ini." Ayat 28. "Sebab inilah darahku, darah perjanjian, yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa." Di dalam Yohanes pasal 6 ditulis bahwa barang siapa makan daging Yesus dan darahnya, ia akan mempunyai hidup yang kekal. Jadi, daging dan darah Yesus adalah kenyataan dari buah pohon kehidupan di Taman Eden. Jika begitu, apakah daging dan darah Yesus? Yesus sudah menetapkan sebuah peraturan yang bernama Paskah. Dan dia membuka jalan bagi manusia untuk mempunyai hidup yang kekal selama mereka memiliki iman dan mengikuti peraturan dan hukum Tuhan itu. Di dalam Kejadian, Tuhan telah memerintahkan malaikat-malaikat kerub menjaga pohon kehidupan agar orang-orang berdosa tidak bisa mendekatinya. Oleh karena itu, hanya Tuhan saja sanggup mengizinkan kita makan roti Paskah dan minum anggurnya, yaitu kebenaran buah pohon kehidupan, bukan?
2000 tahun yang lalu Tuhan datang ke bumi sebagai manusia dan membuka jalan selama ini tertutup. Dengan demikian, jalan itu disebut jalan yang baru. Di dalam Ibrani pasal 10 diungkapkan bahwa jalan yang baru dan yang hidup. Dan juga jalan itu disebut sebagai perjanjian baru. Mari kita baca Lukas pasal 22 ayat 7. Maka tibalah hari raya roti tidak beragi, yaitu hari di mana orang harus menyembelih domba Paskah. Lalu Yesus menyuruh Petrus dan Yohanes, katanya, "Pergilah, persiapkanlah perjamuan Paskah bagi kita supaya kita makan." Ayat 14. Ketika tiba saatnya, Yesus duduk makan bersama-sama dengan rasul-rasulnya, katanya kepada mereka, "Aku sangat rindu makan Paskah ini bersama-sama dengan kamu sebelum aku menderita." Ayat 19. Lalu ia mengambil roti, mengucap syukur, memecah-mecahkannya, dan memberikannya kepada mereka, katanya, "Inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku." Demikian juga dibuatnya dengan cawan sesudah makan. Ia berkata, "Cawan ini adalah apa? Adalah perjanjian baru oleh darahku." Perjanjian baru bukan perjanjian yang pernah diadakan sebelumnya. Walaupun sangat banyak orang sudah lahir dan mati, jalan untuk memakan buah pohon kehidupan itu baru saja dibuka pada waktu itu, bukan? Cara memberi hidup yang kekal tetap sama pada kedatangan Yesus yang pertama kali dan kedua kali. Saudara-saudari, manusia ditakdirkan untuk mati dari hasil memakan buah pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat. Jadi, Paskahlah yang paling dibutuhkan manusia, bukan? Siapakah yang mengetahuinya sekarang? Anda semua sedang mengetahui Paskah, dan saya mengetahui Paskah itu dikarenakan Tuhan Bapa An Sang Hong sudah datang dan membuka jalan ini dan mengajarkannya kepada kita, bukan? 2000 tahun yang lalu, Yesus sudah mendirikan Paskah dan berkata di dalam Yohanes pasal 10, "Pencuri datang hanya untuk mencuri dan membunuh dan membinasakan. Aku datang supaya mereka mempunyai apa? Mempunyai hidup." Maksud dia datang supaya mereka mempunyai hidup adalah dia memberikan buah pohon kehidupan. Dia sudah datang dan mendirikan kebenaran Paskah, kenyataan dari buah pohon kehidupan 2000 tahun yang lalu. Namun Paskah itu dihapuskan di Konsili Nikea pada tahun 325 Masehi. Selama zaman kegelapan berlalu, semua manusia tidak menemukan jalan untuk menerima hidup yang kekal. Siapakah yang harus datang untuk jalan itu dibuka lagi? Masalah ini tidak bisa diselesaikan oleh ahli-ahli Alkitab atau orang yang sudah membaca Alkitab ribuan kali. Masalah ini hanya diselesaikan ketika Juru Selamat datang, bukan? Mari kita baca Ibrani pasal 9 ayat 27. Dan sama seperti manusia ditetapkan untuk mati hanya satu kali saja, dan sesudah itu dihakimi. Demikian pula Kristus hanya satu kali saja mengorbankan dirinya untuk menanggung dosa banyak orang. Sesudah itu, ia akan menyatakan dirinya sekali lagi tanpa menanggung dosa untuk menganugerahkan keselamatan kepada mereka yang menantikan dia. Alkitab berkata bahwa Kristus telah datang untuk menjadi korban penghapus dosa, dan dia datang sekali lagi untuk memberikan keselamatan kepada manusia. Sekaranglah waktu membutuhkan keselamatan. Manusia ditakdirkan untuk mati karena makan buah terlarang. Jadi buah pohon kehidupan di Taman Eden dibutuhkan untuk menyelamatkan manusia. Buah pohon kehidupan adalah sebuah tanda yang berharga bahwa Tuhan akan membebaskan kita dari dosa dan membuka jalan keselamatan. Buah pohon kehidupan diberikan kepada kita melalui Paskah, sebuah kebenaran yang telah diadakan Kristus. Oleh karena itu, Kristus yang datang untuk kedua kali harus membawa Paskah perjanjian baru. Dialah Juru Selamat yang kita nanti-nantikan. Dia harus datang pada waktu tertentu. Menurut nubuat Alkitab,
Juru selamat harus datang pada waktu ranting-ranting pohon ara melembut dan bertunas. Dia sudah berjanji untuk datang pada waktunya. Dia tidak datang pada waktu sembarang. Tanpa juru selamat yang dibuktikan oleh Alkitab, tidak ada yang bisa menyelamatkan kita dari dosa dan dari malapetaka terakhir. Tuhan sudah datang sekali lagi untuk memberikan keselamatan kepada kita. Nabi Yesaya telah berkata, "Dia yang menyediakan maut untuk seterusnya dengan anggur tua yang benar adalah Tuhan kita yang kita nanti-nantikan supaya kita diselamatkan." Betapa tepatnya dan benarnya firman Alkitab itu. Siapakah menuntun umat manusia yang sudah makan buah terlarang dan tidak bisa membebaskan diri dari kematian kepada keselamatan melalui Paskah Perjanjian Baru? Siapakah telah memberitakan kebenaran Paskah dan memimpin kita kepada buah pohon kehidupan? Dia adalah Kristus Ansanghong, Tuhan kita, bukan? Dan Dia adalah Ibu Yerusalem Sorgawi, mempelai Roh Kudus, bukan? Kita tidak boleh memahaminya secara sempit. Betapa besarnya kasih karunia Tuhan yang kita terima. Kita harus bersyukur pada setiap hari atas kasih karunia Tuhan. Di dunia tidak seorang pun bisa menjadi juru selamat kita. Siapakah juru selamat yang datang ke Sion? Juru selamat adalah Tuhan Bapa Ansanghong dan Ibu Sorgawi Yerusalem Baru. Mari kita mengingatnya dan mengikuti Bapa dan Ibu kemana saja mereka pergi sampai ke kerajaan sorga. Dengan ini, saya menutup khotbah hari ini. Terima kasih.